Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Hampir nggak ada budaya dengan di dalam iman kepercayaan mereka ya, yang tidak menyembah kepada sebuah patung gitu ya, yang tidak memakai patung ya untuk di dalam agama mereka ya. Itulah kenapa di dalam dunia seperti ini ya, hukum ini tuh bisa begitu, di dalam Alkitab itu porsinya itu kayak lebih panjang gitu ya, dibanding dengan hukum-hukum yang lain. Ini kasih kita lihat sekali lagi bahwa ini di dalam konteks kehidupan mereka, ini satu hal, ini satu problematik lah. Ini menjadi satu hal yang bermasalah bagi mereka. Nah, di dalam dunia kuno, ya, orang-orang manusia tuh mereka tuh memakai patung untuk menyembah. Mereka bukan saja mereka tuh bukan hanya menyembah patung itu saja ya. Mereka tuh nggak benar-benar percaya bahwa dewa mereka, Tuhan mereka itu dikurung di dalam patung atau lokasi itu. Ya, tapi sama dengan agama-agama dan kepercayaan yang lain, ya, mereka itu memakai patung untuk menyembah dewa mereka karena patung itu melambangkan dewa mereka gitu. Ya. Itu satu simbol. Ya. Mereka melihat patung itu dan mereka tuh sadar siapa yang mereka sembah, dan dewa ini terkait dengan berkat apa atau dengan aspek-aspek seperti apa gitu ya. Dan ini saya percaya juga nggak asing di dalam budaya kita ya, yang bahkan kita lihat di dalam kehidupan kita di saat ini. Misalnya kalau kita lihat Buddha gitu ya, sebenarnya bukan Buddha tapi kepercayaan masyarakat orang-orang Tionghoa gitu ya. Setiap patung itu kan ada simbolnya masing-masing kan ya. Jadi Buddha yang gemuk itu kan kemakmuran ya. Kita menyembah dewa Rulaifu itu kan supaya kita dapat uang, kita dapat kemakmuran, kelimpahan ya. Kalau kita menyembah Kuan Kong ya. Kuan Kong itu kan melambangkan proteksi ya. Proteksi itu kan polisi-polisi di Hong Kong itu kan mereka tuh menyembah kepada Kuan Kong karena itu akan melindungi mereka, perlindungan gitu. Kalau kita menyembah kepada Kuan Yin ya itu kan tentang pengampunan ya. Jadi kita nggak akan minta ya, atau nggak, Kuan Yin itu juga bisa fertility ya. Kalau kita minta anak itu kita mintanya sama Kuan Yin. Jadi kalau kita lagi dalam ekonomi susah ya kita bukan menyembah kepada Kuan Yin gitu. Kita menyembah kepada Rulaifu gitu misalnya, yang dewa gemuk ya. Di dalam dunia kuno itu juga sama ya. Setiap dewa tuh ada patungnya karena patung masing-masing ya. Itu melambangkan something ya. Melambangkan something dari dewa itu ya. Dan yang kita harus mengerti adalah hukum kedua ini diberikan di dalam konteks dan dunia seperti ini ya. Ini dasarnya gitu. Ini dasar di mana hukum kedua itu diberikan kepada orang-orang Israel. Nah, sekarang kita tuh mau membagi-bagikan setiap bagian dari hukum kedua ini. Yang pertama-tama ya, di sana dikatakan bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi ya. Jadi do not make for yourself any image of anything ya, of anything. Dan perintah ini cukup jelas. Tapi pertanyaan bagi kita adalah, apakah hukum kedua ini sedang melarang kita untuk membuat patung apapun ya, atau ya, melarang kita untuk membuat patung buat disembah gitu. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau dari kalimatnya sendiri ya, dari ayat keempat itu kan kayak kelihatannya ini adalah satu perintah untuk kita tidak boleh membuat patung dengan rupa apapun gitu. Di atas langit, di bawah laut, apapun itu jangan kamu buat patung apapun gitu. Ya. Tapi ya di dalam hal ini, dalam perintah kedua kita tahu seringkali ada two school of thoughts ya, ada dua aliran pemikiran gitu. Jadi ada orang yang berkata bahwa oh ya emang kita diperintahkan untuk tidak membuat patung apapun, gambar apapun ya.
yang terkait dengan Tuhan khususnya ya, itu nggak boleh ya, atau nggak dengan penyembahan atau apapun, kita tuh nggak boleh buat gitu. Tapi ada aliran yang kedua yang mengatakan bahwa oh ini bukan larangan buat kita membuat patung atau dengan membuat kita melarang kita membuat gambar ya, tapi jangan sampai gambar itu atau patung itu disembah ya. Itu titik beratnya itu di sana ya. Jadi masing-masing ada penekanannya, masing-masing itu ada opininya. Misalnya orang yang sama sekali itu menolak pembuatan patung sama sekali ya. Itu seperti orang Muslim ya. Orang Muslim kan apapun gambar tentang Tuhan ya, penyembahan itu nggak boleh ada gitu. Dan ini juga resepnya sama dengan orang-orang Yahudi gitu. Orang Yahudi sendiri juga nggak membuat patung ya, khususnya later Jews ya, bukan yang early ya, later. Tapi di sisi yang lain ya, kita tahu ya, misalnya gereja Katolik gitu. Gereja Katolik kan mereka lebih menekankan ya, yang penting jangan kita sembah aja ya. Ini bukan kita sembah, tapi kita boleh bahkan pakai ini di dalam ibadah kita, di gereja itu dibikin gambar, lukisan, patung-patung, malaikat, dan yang lain-lain gitu. Jadi di dalam dua aliran ini ya, kita bisa pertama-tama kembali kepada Alkitab ya, dan kita akan melihat bahwa Alkitab sendiri sebetulnya nggak melarang kita membuat patung atau gambaran yang bahkan dipakai di dalam ibadah ya. Bahkan di dalam kitab Keluaran sendiri, Tuhanlah yang memerintahkan Musa untuk membuat kerubim gitu. Ya, kerubim itu kan patung kan ya. Patung-patung malaikat ya. Dan patung-patung malaikat ini juga dipakai di dalam ibadah mereka. Ya, di kitab Bilangan pasal 21 ya. Tuhan yang sendiri memerintahkan Musa, bikinlah kepala ular tembaga gitu ya. Dan mereka melihat ular itu dan mereka akan disembuhkan gitu. Tuhan sendiri memerintahkan bikinlah patung ini gitu ya. Di dalam bait Allah Solomon ya, kita lihat di dalamnya itu ada patung ukiran kerubim, sapi, singa, dan lain-lain. Dan ini semua terjadi di dalam bait Allah ya. Jadi cukup jelas ya sebetulnya di dalam Alkitab sendiri. Alkitab itu nggak melarang kita untuk membuat patung ya. Bahkan patung-patung, gambar-gambar yang bahkan dipakai di dalam lingkaran penyembahan, di dalam lingkaran worship lah, menyembah gitu. Kita nggak menganggap itu adalah dewa, tapi itu bagian-bagian dari penyembahan orang-orang percaya, umat Tuhan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam tradisi reform, ya, dalam tradisi reform, kita tahu kita kurang ya. Sebetulnya dalam tradisi reform, kalau kita reform Injili ya kita cukup welcoming gitu ya. Tapi dalam sejarah reform sendiri sebetulnya ya tradisi reform itu kurang membuka diri ya, terhadap gambar-gambar atau patung-patung yang akan dipakai di dalam worship ya. Karena tradisi reform kan kita tahu ya meresponi apa yang terjadi di gereja Roma Katolik di saat itu ya. Kita lihat bagaimana di dalam abad 16, abad 15 gereja Katolik, gereja Roma Katolik secara khusus yang mereka itu memakai patung ya. Dan itu sudah eksesif ya, berlebihan gitu ya. Patung dan gambar itu bukan saja menjadi satu tahayul ya, tapi itu kan juga status simbol gitu. Itu menyatakan kekuasaan dan kejayaan, kehebatan mereka kan ya. Jadi ini kan bukan cuma satu hal, oh kita mau menyembah mereka, kita mau bangun ini, bangun itu, ukir ini, ukir itu gitu. Tapi itu di saat yang sama, itu bisa menjadi satu status simbol dan juga bisa dipakai menjadi satu tahayul ya. Itu relik-relik, kita tahu kan gereja-gereja Katolik itu banyak penyimpan relik ya. Ini tongkatnya Paulus ya, ini tulangnya siapa ya, ini pulpennya siapa gitu. Itu juga sama kan ya. Itu tahayul. Ya, dan di saat yang sama itu juga menjadi status simbol. Gereja yang paling banyak relik adalah gereja yang tanda kutip ya, yang paling agung gitu loh. Mereka gereja yang paling diberkati oleh Tuhan, mereka yang diberkati dengan apa ya, bukti-bukti sejarah yang asli atau whatever gitu ya. Dan kita juga bisa lihat ya di dalam masyarakat ya bagaimana patung-patung itu ya, gambar-gambar seperti ini itu sungguh-sungguh dianggap sebagai tahayul ya.
Salah satu alasannya kenapa di gerejanya Zwingli, ya. Zwingli itu melarang, dia bukan cuma melarang musik ya, dia melarang semua gambar, patung, ukiran apapun di dalam ibadah mereka. Karena di dalam Zurich ya, orang masyarakat awam itu benar-benar literally mereka tuh beli patungnya Maria dan mereka tuh menyembah patung itu gitu. Itu benar-benar sudah menjadi tahayul. Ya, itu kenapa di gereja Zurich, di gereja Zwingli, dia itu menolak semua patung. Ya. Tapi sekali lagi, ya, ketika kita kembali kepada Alkitab, ya, Alkitab itu sebetulnya memberikan kita ruang ya, untuk mengukir, untuk ada gambar-gambar yang kita pakai di dalam, bahkan ketika kita beribadah. Ya. Pastinya kita tetap harus hati-hati ya, kita harus tetap hati-hati karena kita emang ya, kita lihat bagaimana begitu gampangnya gambar-gambar seperti ini ketika sudah dibuat, ya, itu sungguh-sungguh bisa membawa umat Tuhan untuk menyembah ilah yang palsu, memiliki kepercayaan yang palsu. Ini juga terjadi berkali-kali di Alkitab kan ya, lembu emas. Ya, nanti ketika Israel itu pecah menjadi dua, ya lembu emas juga didirikan di bagian utara dan yang lain-lainnya. Ya. Itulah kenapa nggak heran. Di perintah kedua ini, ya, di ayat ke-5, langsung dikatakan bahwa jangan sujud menyembah kepadanya, ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ya. Yang kita harus mengerti ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, adalah perintah ini untuk tidak bersujud dan menyembah kepada patung-patung ini. Ini secara utama ya. Makna utamanya itu sebetulnya bukan satu larangan, bukan satu perintah di mana orang-orang Israel itu tidak boleh menyembah ilah-ilah yang lain gitu. Ya. Itu bukan makna utamanya gitu. Karena jangan menyembah ilah yang lain kecuali Tuhan. Itu sebetulnya sudah disettle di dalam hukum pertama gitu. Ya. Sebab hanya akulah Tuhan Allahmu, bukan yang lain ya. Itu kan langsung natural ya. Kamu tuh yang ala-alanya itu semua palsu gitu. Kamu hanya boleh menyembah kepada aku. Jadi ini bukan satu perintah melarang orang Israel secara primarily untuk menolak ilah-ilah yang palsu. Ya. Tapi perintah kedua di sini ya, poin utamanya adalah untuk orang Israel ya, sadar bahwa kamu tuh nggak boleh mereduksi. Ya, kamu tuh nggak boleh mereduksi Tuhan Allahmu kepada apapun. Ya. God is the holy other. Ya. Tuhan itu berbeda. Tuhan itu jauh di atas ciptaan. Tidak ada satu hal di atas langit atau di bumi atau di bawah air yang bisa melambangkan, yang bisa menjadi simbol yang cukup ya, untuk menggambarkan siapa itu Yahweh. Bangsa-bangsa lain itulah yang mereka lakukan. Mereka bikin patung ini, patung itu, A, B, C, D, N, F, G, untuk melambangkan dewa-dewa yang lain. Ya. Patung itu simbol gitu, inilah dewa ini, inilah dewa itu. Tapi Tuhan gak bisa demikian, kamu gak bisa mengurung, kamu tuh gak bisa mereduksi Tuhan menjadi di dalam salah satu aspek saja. Ya. Jadi karena Tuhan itu, sekali lagi, Tuhan itu the holy other. Ya. Tuhan itu melampaui segala-galanya. Ya. Kita gak bisa mengurung Tuhan di dalam apapun gitu. Dan poin ini saya juga pernah mention di dalam khotbah saya kan ya. Ketika orang Israel tuh menyembah lembu emas, ya, mereka kan bukan menyembah lembu emasnya itu. Itu konyol gitu. Mereka tuh nggak segitu bodohnya lah. Mereka tuh anggap Yahweh yang bisa apa ya? Kayak membagi Laut Merah menjadi dua ya. Itu adalah lembu emas. Mereka tuh percaya bahwa Yahweh itu di atasnya lembu emas itu. Lembu emas itu melambangkan siapa tuh Yahweh di dalam keinginannya mereka gitu. Yang mereka lakukan, mereka sedang memproyeksi keinginan mereka di dalam lembu emas itu. Ya. Bagi mereka, masa peperangan sekarang sudah lewat. Sekarang kita mau masuk ke dalam masa-masa kedamaian, kita perlu kesuburan, kita perlu kelimpahan, kemakmuran. Ya. Mereka tuh memakai lembu emas untuk melambangkan Yahweh. Ya. Dan dosa mereka itu di sini. Ya. Jadi kita juga sama ya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Maaf, suara saya serak banget ya.
Ketika kita membuat satu gambar, kita membuat satu patung, ketika kita membuat satu image tentang Tuhan ya, ya sebetulnya yang sedang kita lakukan adalah kita sedang memproyeksi ya, keinginan hati kita ya, untuk siapa yang kita mau itu Tuhan bagi kita gitu ya. Kita mau Tuhan menjadi something for us ya, kita membuat satu simbol untuk menggambarkan lah inilah Tuhan ya. Dan saya percaya pada kehidupan kita saat ini, godaan ini tuh masih sangat relevan ya. Pastinya kita bukan membuat satu patung kan ya bagi diri kita sendiri, kita nggak begitu bodoh, tapi membuat patung atau enggak rupa gambar apapun ya, itu kan bisa dalam bentuk ideologi juga ya. Ideologi itu juga bisa menjadi satu hal yang kita buat untuk mereduksi Tuhan gitu. Misalnya Injil Kemakmuran ya. Injil Kemakmuran itu kan membuat satu image, membuat satu gambar dan mengurung Tuhan di dalam hal itu. Karena kita tuh mau kaya, kita mau diberkati, makanya kita membuat Tuhan menjadi Tuhan dari Injil Kemakmuran ya. Di dalam sejarah kita sendiri juga sama gitu. Karena mungkin kita sendiri suka pengakuan-pengakuan reform ya, kita juga bisa dengan gampangnya mengurung Tuhan di dalam teologi reform ya. Yahweh, Tuhan Allah, Yesus Kristus adalah Tuhan yang kita temukan di dalam atau yang kita kurung di dalam pengakuan-pengakuan reform ya. Itu juga bisa, itu melanggar perintah kedua sebetulnya. Itu membuat rupa ya bagi Allah yang seharusnya tidak kita lakukan. Itu idolatry juga gitu. Ketika kita mengurung ya, ketika kita mendefinisikan Tuhan hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan kita, itu juga pelanggaran dari hukum kedua ya. Tapi sekali lagi, hukum kedua ya, poin utamanya adalah bagaimana Tuhan ya, mau umatnya menyembah Dia berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu yang Dia berikan kepada kita gitu. Poinnya itu di situ. Kamu jangan coba-coba mereduksi aku dengan bentuk apapun di atas langit, di bumi atau di dalam air. Ya, jangan coba reduksi gitu. Tuhan itu, kamu hanya bisa mengerti Tuhan berdasarkan wahyu yang Dia sendiri nyatakan dan berikan kepada kita. Nah, setelah kita sadar ini, ya, setelah kita sadar ini, bahwa hukum kedua itu tentang bagaimana kita tidak boleh mereduksi Tuhan. Sekarang kita bisa coba renungkan dan pikirkan hukum ini dari kacamata perjanjian baru. Ya. Jadi pertanyaan yang sering kali kita temukan ya, adalah begini ya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus ya, yang adalah manifestasi kemuliaan Allah yang sempurna, yang menyatakan Allah Bapa ya, secara sempurna, Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percayai ya. Apakah kita boleh membuat gambar dan rupa Yesus Kristus gitu? Ya, apakah boleh gitu? Sekali lagi ya, poin hukum kedua, poin utamanya adalah tentang reduksi. Kamu nggak boleh mereduksi. Ini bukan tentang kamu menyembah ilah yang palsu, bukan. Ya, itu hukum pertama ya. Tapi ini tentang reduksi. Di dalam kacamata perjanjian baru, bolehkah sekarang kita membuat gambar dan rupa Yesus Kristus gitu, yang adalah manifestasi kemuliaan Allah yang sempurna itu. Ya, saya kasih tahu ya, bahkan di dalam GRII ya, kita akan lihat dua aliran gitu. Kita akan lihat dua aliran. Ya. Ada yang katakan bahwa boleh, ya toh lihatlah museum kita juga banyak kan ya. Kita banyak lukisan Yesus Kristus, kita dalam gereja juga ada Last Supper dan lain-lainnya gitu ya. Tapi juga ada yang dengan ketat, dan ini di dalam GRI juga ya. Dan saya percaya banyak dalam kalangan reform juga kayak gini ya. Yang ketat bilang nggak boleh. Itu idolatry, itu melanggar hukum yang kedua. Ya. Orang yang melarang dan dengan keras bilang tidak boleh, bilang itu reduksi. Semua gambaran Yesus Kristus yang kamu lakukan itu reduksi. Ya. Yesus Kristus nggak bisa kamu kurung di dalam gambaran apa gitu, gambaran gembala. Yesus bukan cuma gembala kan ya, kita banyak lukisan gembala, Yesus itu cari domba gitu kan ya. Yesus itu bukan cuma gembala gitu, Yesus juga raja kan ya. Kalau kamu bilang, oh kita Last Supper, itu juga reduksi. Ya. Karena itu juga bukan seluruh Injil. Ya, Injil itu ada aspek dampak masyarakatnya, sosialnya, ya itu reduksi. Kamu sendiri nggak sadar bahwa kamu sedang melanggar hukum kedua dan kamu merasa bangga. Kamu merasa bangga. Ya.
bagi mereka ya, bagi di dalam pandang seperti ini ya, ini ngawur ya. Dan mereka tuh akan mengeluarkan fakta-fakta yang lain ya. Mereka akan bilang bahwa coba kamu perhatikan di dalam sejarah kekristenan, kapan munculnya gambar Yesus Kristus gitu? Kapan mulai ada lukisan-lukisan Yesus Kristus? Itu dari zamannya Konstantin. Itu ketika terjadinya sekularisasi kekristenan, baru ada gambar Yesus Kristus. Sebelum zamannya Konstantin itu nggak ada gitu. Ya, mereka bilang ini secular touch. Ya, ini bukan dari gereja mula-mula mereka lakukan. Ini jangan kamu salah, ini satu tradisi yang agung. Ya, mereka juga akan argue bahwa ya, ketika kamu membuat gambar dan rupa Yesus, kamu bukan saja mereduksi, mengurung Yesus dalam satu pandangan yang sempit. Ya, kamu juga membuat orang tuh nggak begitu menghormati Yesus gitu. Kenapa orang-orang Kristen di dalam pandangan ini? Kenapa orang-orang Kristen banyak yang tidak meninggikan dan menghormati Yesus? Karena kita banyak sekali gambar-gambar Yesus, ya kita anggap Yesus itu just one among many. Kita benar-benar anggap Yesus itu kawananku, sahabatku, hopeng aku, ya kita sama-sama minum arak, ya dia temenin aku kayak gitu. Ya gara-gara ada gambar kayak gini. Coba lihat. Ini menurut saya kita boleh renungkan. Mereka bilang ya, coba lihat ke Islam. Islam gak ada gambar Muhammad kan. Gak ada gambar Muhammad kan ya. Dan apa yang terjadi? Dampaknya itu apa? Mereka sangat menjunjung tinggi, menghormati Muhammad gitu. Ya. Ketika nggak ada gambarnya, itu the sense of transcendent itu meningkat gitu. Itu meningkat. Ketika ada gambarnya, imanen, benar-benar inkarnasi. Tapi inkarnasi dalam titik sampai titik apa? Sampai kita anggap itu nothing gitu. Ya. Ada poinnya ya. Tapi di sisi lain ya, mereka yang setuju ya, mereka bilang ya, kan Alkitab bilang boleh juga kan ya, kita boleh bikin gambar dan rupa, patung, bahkan dipakai di dalam fungsi agama, fungsi penyembahan, worship ya. Dan ini kan diizinkan oleh Alkitab sendiri, kita kan sola scriptura ya. Apalagi kalau kita menggambarkan Yesus dan cerita-cerita Injil, ini kan menyaksikan Injil ya. Ini memberikan satu bantuan, penolongan, khususnya bagi siapa? Bagi orang-orang yang nggak bisa baca misalnya, ya, mereka tetap bisa melihat cerita Injil di depan mata mereka. Ini inkarnasi, ya, ini inkarnasi, ini pemuridan, ya. Dan kenapa kita nggak boleh gambar Yesus? Bukankah Yesus itu benar-benar menjadi manusia? Bukankah ini pengakuan iman kita? Ya, Yesus kan benar-benar menjadi manusia. Yesus kan benar-benar inkarnasi. Ya, kita boleh dong bikin gambar rupa Yesus sebagai manusia. Ya, apalagi kita sebagai orang reform, ya, kita kan sudah menghancurkan itu yang namanya dualisme sakral dan sekuler kan ya, nggak ada lagi tuh namanya sakral dan sekuler. Kita bukan setuju dengan gambar-gambar sekuler, tapi gambar-gambar Yesus kita buang ya, nggak kayak gitu juga kan ya. Kita tahu apapun yang baik, apapun yang sedap, apapun yang mulia, kejarkan itu ya, mandat budaya. Ya, jadi salahnya itu di mana gitu? Ya, jadi apakah membuat gambar dan rupa Yesus ya dalam terang perjanjian baru ini satu pelanggaran ya atau satu semangat inkarnasi? Ya silakan gumulkan sendiri gitu ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau ada feedback ya, silakan nanti di Q&A bisa kita sharing juga gitu. Tapi poin yang sama tekankan adalah dua pihak itu ada poinnya ya. Nggak segitu gampang gitu kita bilang, oh ini pelanggaran. Ya, tapi juga nggak segitu gampang kita bilang, kita boleh lakukan ini ya. Bebas saja, sebebas-bebas yang kita mau gitu. Oke, selanjutnya. Ya. Kenapa jangan membuat patung? Ya. Kenapa jangan menyembah kepada patung-patung seperti ini? Sebab Alkitab mengatakan, aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Ya. Ketika kita membuat satu patung, ketika kita reduksi Tuhan di dalam satu patung, satu gambar sendiri gitu ya, Tuhan itu pasti marah, ya pasti marah. Karena itu nggak sungguh-sungguh mewakili Dia. Ketika kita mereduksi Tuhan dan menyembahnya, sebetulnya kita sedang menyembah Allah yang lain. Kita bukan sedang menyembah Tuhan gitu. Ya. Dan Tuhan itu akan marah ketika kita menyembah dewa-dewa yang lain. Karena apa? Alkitab kasih tahu kita, karena Tuhan
adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan yang cemburu. Dan banyak pembaca Alkitab dalam bagian ini ya, mereka itu terganggu gitu ya. Kenapa Tuhan sih bisa cemburu ya? Bukankah isn't God the holy other? Bukankah Tuhan yang berbeda dengan kita ya? Tapi kenapa sekarang Tuhan bisa cemburu sama seperti manusia itu cemburu gitu. Mereka nggak bisa terima, kayak seolah-olah cemburu itu satu hal yang negatif. Makanya di dalam bagian ini banyak orang Kristen akan coba membedakan gitu. Oh ya, kecemburuan Tuhan sama kecemburuan manusia itu berbeda gitu. Kecemburuan manusia adalah kecemburuan yang sekuler ya, yang just very worldly gitu. Tapi kecemburuan Allah adalah kecemburuan yang kudus ya. Derajatnya itu berbeda. Tapi menariknya, ketika kita balik kepada kata-kata aslinya, ke dalam bahasa aslinya, kata cemburu di sini ya Bapak Ibu saudara sekalian ya, di dalam konteks Timur Tengah kuno, ketika pembaca melihat kata-kata cemburu ini, kata-kata cemburu ini itu dipakai di dalam relasi suami istri gitu. Ya. Ini bukan kecemburuan Allah kepada umatnya saja, tapi bukan antara manusia, bukan beda derajat, tapi ini cemburunya emang dipakai sehari-hari kok. Kata-kata cemburu yang dipakai untuk mendeskripsikan pasangan yang sudah nikah gitu, ya. Antara laki-laki cemburu kepada perempuan, perempuan cemburu kepada laki-laki. Tetapi di dalam kejadian Gunung Sinai, ya, kita nggak pernah lihat ada indikasi apapun. Yang terjadi di sini adalah satu marriage, adalah satu pernikahan, nggak ada gitu. Ya. Kejadian Sinai kita bisa anggap sebagai satu pembuatan kontrak, satu treaty, dirikan satu konstitusi. Tapi gambaran pernikahan ini justru nggak muncul gitu. Tetapi dalam hukum kedua, Alkitab katakan bahwa Tuhan tuh bisa cemburu, sama seperti laki-laki bisa cemburu kepada perempuan gitu. Tujuannya apa? Simpel. Ya. Tujuannya adalah Alkitab mau kita lihat, ya, inilah sikap Allah kepada umatnya gitu. Inilah bagaimana Allah melekat kepada umatnya. Ketika Tuhan menyelamatkan umatnya, ketika Tuhan memberikan hukum, mendirikan konstitusi, menuntut umatnya untuk taat kepada perintahnya. Ya. Tuhan itu melekat dirinya kepada umatnya sebagai suami yang melekat kepada istrinya gitu. Ya, ini sikap hati dia gitu. Ya. Dia bukan hanya memberikan hukum sebagai satu raja, memberikan satu konstitusi sebagai satu presiden. Kamu taat kepada aku gitu. Saya akan senang sekali kalau kamu taat gitu. Saya akan ditinggi, enggak gitu. Ya. Dia berikan hukum ini untuk umatnya taat, tapi dia berikan ini sebagai suami yang begitu mengasihi istrinya gitu. Ya. Kalau kita perbandingkan dengan budaya Timur Tengah yang lain kan, ketika terjadinya kontrak, treaty gitu kan, itu kan cuma antara yang menaklukkan, yang ditaklukkan gitu. Ya. Jadi purely tentang kuasa, loyalitas, ya. Itu tentang bagaimana kamu ya harus tinggikan aku karena aku tuh yang sudah menang, kamu sudah ditaklukkan, ya. Tapi ketika Tuhan memberikan 10 hukum kepada umatnya, ya, sangat-sangat berbeda, ya, sangat-sangat berbeda. Ya, dia sungguh-sungguh berikan dengan kasih. Ya. Dengan kata lain ya Bapak Ibu sekalian ya, God as the lawgiver, Tuhan sebagai pemberi hukum ini, ya, dia tidak akan cuek, dia tidak bisa gitu, dia tidak bisa cuek terhadap respons umatnya terhadap hukum yang sudah diberikan gitu. Ya. Karena Allah itu begitu mengasihi umatnya, begitu deeply involved, ya, begitu melekat ya kepada kehidupan umatnya. Ya. Inilah kenapa Tuhan itu bisa marah ya, ketika umatnya itu tidak setia kepada Dia. Sekali lagi, Dia bukan cuma marah gara-gara itu otoriter gitu. Dia merasa dia dilanggar. Dia tuh marah sama seperti ketika suami itu marah ya, melihat istrinya yang mungkin tidak setia, atau istri yang marah ketika dia melihat suaminya tuh tidak setia. Itu kemarahan seperti ini gitu. Kemarahan, kecemburuan yang sungguh-sungguh didasarkan oleh kasih ya. Ini keunikan Tuhan yang kita temukan di dalam 10 hukum gitu. Ya. Dan keunikan ini cuman kita bisa lihat ya ketika kita coba memperbandingkan ini dengan budaya-budaya yang lain di saat itu gitu.
ya, yang fully otoriter, ya, yang dingin, yang mekanis. Tapi Tuhan ketika dia memberikan hukum, dia bilang saya cemburu. I'm a jealous God gitu. Ya. Saya mau gitu involve gitu. Saya mau begitu ada bagian ya di dalam kehidupan kamu. Ya. Jadi ketika kita nggak taat, ketika kita nggak menyembah Dia, ya, Tuhan itu marah, Tuhan itu cemburu. Gara-gara Dia juga sendiri tahu bahwa Dia nggak mau kita tuh binasa lah ya. Ya. Karena di luar Tuhan kan nggak ada kebaikan sama sekali gitu kan ya. Nggak ada kebaikan gitu. Ketika kita menyembah ilah yang palsu, ketika kita mengikut dewa-dewa yang palsu, ya, pada akhirnya, pada ujungnya yang akan kita terima ya adalah maut gitu. Yang kita terima pasti adalah ya keburukan lah ya, bukan kehidupan gitu. Oke, berikutnya ya di ayat ke-5 sampai ke-6. Di sana dikatakan Allah yang cemburu ini yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga, tetapi juga menunjukkan kasih, ya, kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah aku. Ya. Di dalam bagian ini ya Bapak Ibu sekalian, ya, hal yang pertama yang kita harus buang, yang kita harus tolak adalah konsep generational curse, ya, generational curse. Saya nggak tahu kita pernah dengar ini atau enggak ya, generational curse. Ini pasti kita nggak bisa terima gitu. Di dalam bagian ini kayak seolah-olah kan kayak dosa orang tua itu ditransfer kepada anaknya kan ya, berkat orang tua ya, itu ditransfer kepada keturunannya gitu ya. Tapi sama seperti kita percaya bahwa keselamatan juga nggak bisa ditransfer ya, dosa itu juga nggak bisa ditransfer ya. Dosa seseorang nggak bisa ditransfer kepada orang yang lain, kecuali di dalam pribadi Yesus Kristus yang nggak berdosa itu gitu ya. Tapi dosa saya nggak bisa transfer kepada dosa orang lain ya. Keselamatan saya juga nggak bisa turunkan kepada anak saya, itu semua jelas ya. Kita juga bisa lihat di dalam Alkitab sendiri. Mari kita lihat, bisa tayangkan langsung slide-nya. Kitab Ulangan sama kitab Yeremia. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nggak bisa ditransfer. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang yang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah giginya sendiri menjadi ngilu ya. Prinsipnya sangat-sangat jelas ya. Setiap orang itu dihukum oleh dosanya masing-masing. Ya. Jadi di dalam bagian ini, di hukum kedua, ya, yang kita harus tekankan adalah penghakiman dan penghukuman yang dikatakan di sini itu bukan terkait dengan nasib kita, nasib kekekalan kita gitu. Bukan tentang eternal fate, ya. Bukan tentang eternal fate, tapi tentang konsekuensi dosa, ya. Ketika seseorang berdosa, khususnya di dalam masalah menyembah ilah, ya, idolatry, menyembah Allah yang lain, ya. Kita harus sadar bahwa ini bukan cuma sekedar dosa motivasi, bukan cuma sekedar dosa dalam hati, sikap hati kita dan yang lain-lainnya. Tapi ketika seseorang berdosa di dalam penyembahan ilah palsu, ya, ini adalah dosa yang sungguh-sungguh dinyatakan dan dihidupkan gitu. Ya. Ini satu komitmen. Ya, ini bukan cuma kepleset gitu loh. Menyembah ilah palsu bukan kepleset. Oh, saya menyembah cuma 1 jam saja, 1 hari, enggak gitu. Ketika kita menyembah ilah palsu, ya, itu lifelong commitment. Ya, itu jangka panjang gitu. Ya. Jadi di dalam konteks seperti ini, ketika kita sadar bahwa dosa penyembah ilah palsu itu satu komitmen, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Ya. Pertama, dunia kuno ya, adalah satu dunia di mana solidaritas keluarga itu sangat-sangat dipentingkan gitu. Ya. Di dalam dunia kuno, dalam budaya kuno, nggak ada namanya anak sama orang tua itu kayak terpisah, itu kayaknya itu nggak ada gitu. Bahkan kalau ketika kita sudah lahir dalam satu komunitas, satu kelompok, ya kita sampai mati di dalam kelompok itu. Nggak ada ceritanya, oh saya mau pergi ke
ke satu tempat ya, mau coba satu usaha baru ya, mau dapat pengalaman yang baru, mau menikah sama suku yang lain ya. Itu nggak ada gitu. Dunia kuno tuh solidaris keluarga itu sangat-sangat dihormati ya. Kalau kita coba mengerti ayat ini dari budaya modern kita yang dengan gampangnya kita memisahkan diri dari keluarga, ya kita nggak akan nangkep gitu. Kenapa ini penghukuman ini itu bisa turun sampai ke 3 sampai keempat generasi gitu ya. Karena di dalam dunia kita sekarang ya, orang tua kita tuh bisa menjadi mafia, penjual narkoba ya. Kita tuh bisa pergi aja kan ya. Kita bisa pergi gitu. Ya udah kita pergi, kita bisa sukses, kita bisa ada kehidupan yang baru kita sendiri, kita bisa hidup tanpa background atau enggak beban-beban sejarah gitu. Beban-beban keluarga kita bisa lepaskan semuanya. Tapi dunia kuno tuh nggak bisa gitu. Ya. Kalau kamu lahir di dalam lingkungan itu, dalam keluarga itu, ya kamu harus menanggung semua beban-beban leluhur kamu. Ya. Jadi di dalam dunia patriarkal seperti ini, ketika seseorang mengambil keputusan, komitmen untuk menyembah ilah yang palsu, sangat logis gitu, sangat logis ya, bahwa konsekuensi dosa itu pasti turun kepada generasi berikutnya gitu. Karena mereka tuh nggak terpisah. Ya, kalau ayahnya itu menyembah ilah palsu, kemungkinan besar, ya anaknya juga menyembah ilah palsu gitu. Ya, nggak bisa nggak bisa kita pisahkan. Yang kedua, kalimat 3 sampai 4 generasi ya. Seringkali itu dikontraskan dengan beribu-ribu generasi ya. LA itu memberikan terjemahan kepada beribu-ribu orang itu. Bagi saya ini penerjemahan yang coba mau menghindarkan ya, kesulitan ayat ini. Apa artinya itu menjadi kasih, apa artinya kasih kepada beribu-ribu generasi? Mana mungkin kasih itu sampai beribu-ribu generasi gitu ya. Jadi LA itu langsung bilang, oh ya ini bukan generasi, ini bisa diterjemahkan sebagai orang gitu. Tapi penerjemahan yang lain-lain itu sebetulnya cukup jelas ya. Ini bicara tentang generasi. Ya. Dan dalam bagian ini banyak orang coba mengkontraskan kan ya. Lihatlah kepada mereka yang membenci Allah, yang menyembah ilah palsu, Tuhan hanya menurunkan penghakiman kepada 3 sampai 4 generasi. Kepada mereka yang mengasihi Tuhan, Tuhan memberikan sampai 1000 generasi. Ya nggak seimbang dong ya. Kamu tetap harus bisa melihat apa? Fokuslah kepada anugerah Tuhan gitu. Tapi bagi saya perbandingan seperti ini itu salah fokus. Ya. Ketika Alkitab menyatakan bahwa penghakiman itu akan turun kepada 3 sampai generasi, ya. Kita harus sadar ya, di dalam kehidupan manusia yang normal, khususnya dalam dunia kuno ya, rata-rata setiap orang, mereka tuh hanya bisa melihat generasi ke-3 sampai ke-4 gitu. Ya, kita juga sekarang kan ya, kalau kita bisa lihat cucu ya lumayan. Kalau kita bisa lihat cicit, itu sudah sangat diberkati gitu ya. 3 sampai 4 generasi. Jadi intinya ketika Alkitab katakan bahwa penghakiman itu turun sampai 3 sampai 4 generasi, itu satu peringatan kepada setiap orang yang membacanya. Kamu akan bisa menyaksikan bagaimana konsekuensi dosa kamu dengan mata kamu sendiri. Dengan mata kamu sendiri, kamu akan bisa menyaksikan bagaimana penghakiman itu, konsekuensi dari dosa kamu, itu sungguh-sungguh terjadi jatuh kepada cucu dan cicit kamu gitu. Hati-hati, jangan main-main. Jangan kira kamu bisa melawan Tuhan, kamu suka-suka sama Tuhan. 3 sampai 4 generasi kamu, you will see it with your own eyes. Dengan mata kamu sendiri. Kamu akan melihat bagaimana dosa kamu, komitmen yang kamu pilih, itu konsekuensinya mencelakai anak, cucu, dan cicit kamu gitu. Jadi fungsi dari hukum kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu satu deterrent itu, pencegahan gitu. Hati-hati. Ya. Jangan kamu melakukan ini, kamu menyesal. Dengan mata kamu sendiri, kamu melihat bagaimana keturunan kamu yang begitu kamu kasihi, justru menjadi dihukum gara-gara kamu. Ya. Dan sama yang ketika kita melihat bahwa ini kasih Tuhan ya, itu diberikan kepada beribu-ribu generasi. Ini mau menekankan, ini satu hiperbol gitu. Ini mau menekankan bahwa loyalitas kamu kepada Tuhan itu sangat-sangat berharga gitu. Loyalitas kamu di hadapan Tuhan kepada Tuhan itu nggak akan sia-sia. Ya. Walaupun di dalam lingkungan
yang politeis, lingkungan yang banyak patung-patung, yang banyak ilah-ilah palsu. Ketika kamu bisa melawan godaan, menolak dosa, kamu terus setia kepada Tuhan. Ya. Kesetiaan kamu itu akan menimbulkan berkat, ya, menimbulkan kebaikan jauh, ya, jauh daripada apa yang kamu bisa bayangkan gitu. More, way more. Dan kita lihat sungguh-sungguh nyata kan ini terjadi dalam pribadi misalnya Abraham gitu kan ya. Abraham. Kesetiaan dia itu berkat dari kesetiaan dia kepada Tuhan itu melampaui gitu. Melampaui apa yang dia bisa bayangkan ya. Kamu kira loyalitas kamu kepada Tuhan hanya mempengaruhi kamu sendiri, hanya kepada anak cucu kamu? Tunggu dulu ya. Itu sangat berharga di mata Tuhan ya. Dan beribu-ribu generasi. Kamu nggak bisa bayangkan itu, tapi beribu-ribu generasi itu bisa ya, diberkati oleh engkau ya. Dan yang keempat ya, coba perhatikan. Alkitab menulis kepada mereka, kepada orang-orang yang membenci aku, ya, kepada mereka yang mengasihi aku, ya, kepada mereka. Yang ditunjukkan di sini, Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya mereka yang setia atau mereka yang menolak itu. Ya, itu bukan hanya ditunjukkan kepada orang pertama itu, ya, yang melakukan dosa atau yang menyembah Tuhan itu. Ya. Tapi ketika Alkitab mengatakan kepada mereka, itu ada satu sugesti, ya, bahwa penghukuman dan berkat ini, kasih anugerah ini, itu hanya bisa sungguh-sungguh terjadi, ya, kalau keturunan-keturunan selanjutnya mereka meneruskan dosa itu atau meneruskan berkat itu. Ya, dengan kata lain, konsekuensi dari dosa itu nggak saklek gitu, ya, nggak fix gitu. Oh, kalau ayahnya itu berdosa, anaknya itu pasti akan juga mengalami konsekuensi dosa itu. Itu nggak fix in stone. Ya. Yang saya mau katakan adalah begini, ya, ini kalimatnya agak sulit ya, tapi ketika orang ayahnya tuh generasi pertama tuh berdosa, ya, dalam pengertian ayat ini maksudnya bahwa ketika generasi kedua, ya, mereka nggak melanjutkan dosa ayahnya, ya itu bisa dibilang yang stop gitu. Ya, ketika ayahnya itu menyembah ilah palsu, mereka ambil komitmen itu, tapi anaknya sendiri melihat ini salah, ya, kita harus hanya menyembah kepada Allah, dan mereka berhenti, ya, mereka hanya menyembah kepada Allah, ya sudah gitu. Itu konsekuensi dosa itu nggak akan terusan diterus sampai ke 3 sampai 4 generasi, ya. Dan sebaliknya juga sama. Kalau ayahnya itu mengasihi Tuhan, menyembah Allah, ya, tapi anaknya itu menolak Tuhan, menyembah ilah palsu, ya, itu kasih anugerah Tuhan itu nggak turun gitu loh, nggak turun sampai generasi berikutnya. Dan sampai kalau anak dia ini ya tetap mengikuti teladannya, ya tetap jahat, ya, penghukumannya terus gitu, ya. Jadi sekali lagi ya, kalimat kepada mereka yang benci, kepada mereka yang mengasihi, itu bukan hanya ditunjukkan kepada orang pertama, ya, tapi dalam arti yang lebih luas gitu. Kamu bisa dilahirkan di dalam keluarga yang menolak Tuhan, tapi kalau kamu itu mengasihi Tuhan, kamu sungguh-sungguh menyembah Tuhan, ya, konsekuensi dosa itu nggak akan diturunkan gitu di angkatan kamu. Ya, stop, ya. Dan harap ya berikutnya, ya generasi berikutnya mereka juga bisa ikut teladan kamu dan mereka bisa menikmati kasih anugerah Tuhan yang beribu-ribu generasi itu, ya. Jadi ini yang kita harus perhatikan ya di dalam hukum kedua ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya kasih satu rangkuman saja ya untuk mengakhiri bahan kita pada malam hari ini. Hukum kedua ya, sekali lagi, itu bukan perintah supaya kita tidak menyembah dewa lain. Itu satu perintah ya, untuk kita jangan mereduksi Tuhan ya, ke dalam bentuk apapun yang kita ciptakan gitu. Di dalam bentuk ideologi, dalam bentuk patung, dalam bentuk apapun ya. Tidak ada hal di dalam ruang ciptaan ini ya, yang bisa melambangkan representasikan Allah gitu. Nggak bisa. Nggak ada simbol yang cukup kuat ya, yang bisa merepresentasikan Allah gitu. Kita hanya bisa sungguh-sungguh dengan benar menyembah Allah melalui wahyu yang Dia berikan kepada
kita, ya, wahyu yang diberikan kepada kita. Dengan kata lain, ya, hari ini sebagai umat Allah, sebagai umat Tuhan, ya, perintah kedua ini bukan hanya kita tunjukkan kepada orang-orang yang menyembah patung-patung gitu, orang-orang Buddha atau apapun gitu ya. Tapi hukum kedua itu juga sebetulnya sangat relevan dengan kita gitu. Ya. Kalau kita tidak menyembah Allah, ya, berdasarkan seluruh wahyu yang Dia sudah berikan kepada kita. Ya, kalau kita hanya pilih-pilih ya, bagian-bagian tertentu ya, untuk menyembah Allah, ya. Tapi kalau kita membuat teologi-teologi yang palsu untuk menyembah Allah, ya, kita sebetulnya, emang sesungguhnya, kita udah benar-benar melanggar hukum kedua gitu. Ya, kita sudah mereduksi Tuhan kepada hal-hal yang di dalam ciptaan.